guru kita Habibana Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, ya fadli fadl masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang cerah, malam yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih memberikan kesempatan buat antum semua, buat kita semua hadir dalam majlis yang sangat mulia, majlis yang sangat agung, majlis yang di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh, yang berjalan, yang menuju ke majlis taklim seperti ini, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya untuk menuju ke syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan antum semua ahli syurga, kita semua ahli syurga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Habib mengisi tausiah dan nasihat di malam hari ini, Habib niat datangi ke Watungkal ini hanya untuk silaturahim, untuk menyapa antum, berkunjung kepada antum, mengambil hikmah dan berkah. Majlis yang kita datengin terus, itu malaikat gak bosan-bosan nyatetin mukanya antum. Tahu mukanya antum lagi dicatat sama malaikat. Habib datang ke sini, kalau mau lihat muka-muka antum ini lupa semua nama-namanya. Kamu sebutin satu persatu, takut salah nanti. Abah aja nggak lupa namanya siapa. Saking udah lama nggak berjumpa. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak bakal lupa sama antum semua. Jadi nama antum itu dicatat sama para malaikat. Insyaallah antum ini ahli syurga. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan apa? Wallah, hadir di majlis ilmu di malam hari ini lebih utama daripada antum sholat 1000 rakaat. Bayangin, ada gak di antum ini sholat 1000 rakaat? Boro-boro subuh aja kesiangan, mau sholat 1000 rakaat. Sholat duha aja enggak. Sholat sunnah ba'di aja udah lupa. Nah antum hadir majlis ilmu, kata Imam Syafi'i, lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada antum ibadah kepada Allah. Karena mujarab ibadah yang paling bagus kata Allah adalah orang-orang yang hadir majlis ilmu. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, engkau ini semuanya diangkat sama Allah, bukan naik tangga, tapi naik derajat sama Allah. Allah yang ngangkat nama-nama antum, orang yang hadir majlis ilmu. Maka semua insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan antum semua. Mudah-mudahan enggak bubar di majlis ini, semua dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Semua hajat antum yang banyak utang piutang, insyaallah Allah bayar utangnya, Allah lunaskan utangnya insyaallah. Mungkin yang banyak masalah enggak kelar-kelar masalahnya, gitu sampai mana itu kelar, masih aja nyambung terus gak kelar-kelar. Hadir majlis ilmu, Allah angkat semuanya, segala musibahnya Allah cabut semuanya. Antum pulang ke rumah, Allah berikan ketenangan di hati antum. Mungkin di antara antum rezekinya padat, buka dompet duitnya abu-abu aja, nggak ada biru, nggak ada merah. Mau belanja bingung, mau ke mall mau belanja apa, HP udah begitu jadul, udah mana HP-nya masih itu aja. Ya Allah, mudah-mudahan hadir majlis ilmu insyaallah rezeki antum Allah angkat semua derajatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami muliakan, kami cintai dan kami sayangi, yang pertama pimpinan majlis taklim, namanya apa Ustaz?
Asyakun Nabi, ya, pimpinan dari Ustadz Bahrul. Ini sebelum antum duduk di sini, sebelum Habib lanjut tausiahnya, ketahui dulu apa sih itu majlis namanya. Kayaknya nyebutin sulit banget, mau ngomong aja susah, tapi makna dan artinya besar banget itu. Artinya apa? Rindu, kangen sama Nabi Muhammad. Nabi dikhususkan yaitu Nabi Muhammad. Jadi antum ini semuanya rindu sama Nabi Muhammad. Rindu gak sama Nabi Muhammad? Rindu. Nama majlisnya mulia banget. Apalagi ini yang kasih namanya Habib Ali Ridho Ali Terus. Ya, kita doakan guru kita insyaallah sehat walafiat. Ya, Habib Ali Ridho, ya, beliau mempunyai amanat yang begitu besarnya ketika ayahnya meninggal. Habib alhamdulillah sholat jenazah ayahnya, bahkan Habib juga datang ke rumah beliau. Beliau benar-benar masya Allah melanjutkan dakwah sang ayahnya. Makanya beliau kita doakan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, istiqomah dan diberikan kemenangannya insyaallah dalam perjuangannya. Ya, jadi itu apa, kangen sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini majlis ada ketua, ada wakil. Wakilnya Ustadz Ahmad Fahmi dari Jambi, masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Taala berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur insyaallah, dan Allah berikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Jadi nama majlis itu sangat mulia. Jadi antum rindu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang gimana sih? Nabi yang wajahnya ganteng, yang mukanya itu cakep. Namanya disebutin dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Dan Nabi yang begitu mulianya itu sampai Allah nggak bisa mengungkapkan di dalam pujiannya untuk Nabi Muhammad. Muka yang ganteng, fisik yang begitu indah Nabi Muhammad, sampai darahnya pun suci, kencingnya pun suci, sampai sahabat pun minum kencingnya Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad dibekam darahnya pun diminum sama para sahabat, keringatnya sampai Ummi Sulaim itu sahabatnya Rasul, itu ibu dari Anas bin Malik. Itu Ummu Sulaim kalau udah duduk di belakangnya Nabi, itu tahu dia bagaimana Nabi itu keringat itu keluar semua dari fisik dan badannya, sampai Ummu Sulaim diambil. Keringatnya Nabi diambil, dijadikan apa? Sebagai minyak wangi. Sampai dia bilang, wallah nggak ada wangi keringatnya Nabi melebihi daripada wanginya di surga fisik. Subhanallah, itu baru keringatnya. Ini kita bahas kotoran ya. Artinya di diri Nabi Muhammad itu sangat suci. Bagaimana sosoknya, gantengnya. Maka Sayyidah Khadijah ketika ketemu sama Nabi Muhammad, itu beliau itu punya usaha orang yang paling kaya raya, Sayyidah Khadijah di kota Mekah. Itu ketika Nabi bekerja ngembala kambing, itu sampai Sayyidah Khadijah melihat, wallah aku melihat Rasulullah dari pertama kerja sampai akhir mempunyai 4 sifat yang ada di diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, amanat, tabligh, fatonah. Orang yang paling jujur, orang yang paling cerdas, orang yang paling amanat. Saking Sayyidah Khadijah jatuh cinta sama Nabi, bukan kegantengan. Minta maaf, bab ganteng taruh dulu deh, gampang cari orang ganteng. Tapi Sayyidah Khadijah jatuh cinta sama Nabi Muhammad karena apa? Sifat yang menonjolkan di diri Nabi Muhammad karena kejujuran. Ini orang yang jujur. Makanya antum punya sifat kejujuran, wallah antum disenangi sama orang. Antum walaupun miskin, tapi antum jujur, antum akan diangkat derajat sama Allah. Bahagia dunia dan akhirat. Orang pada senang. Orang mau kerja sama antum, pertama kali bos yang punya usaha lihat apa dulu? Pegawainya. Jujur. Nah, ini Sayyidah Khadijah jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Wahai ya Rasul, aku yang minta. Aku kepingin nikah sama engkau ya Rasulullah. Lihat Nabi Muhammad. Oh, kalau bab masalah umur jauh banget. Ada apa anak muda nih zaman sekarang nih nikah sama perempuan yang umur 40 tahun. Ada nggak? Nggak ada. Janda lagi punya anak 1. Ada nggak? Ada nggak? Lo nih anak muda nih, mau nikah, mau cari perempuan yang umurnya 40 tahun. Inti orang umurnya 25 tahun, penjaga lagi. Wah, pemuda lagi, bujangan. Apa ya Nabi Muhammad? Langsung marah. Siap, oh gitu. Kau nikah tuh jangan kelamaan. Ini dunia ini bertambah terus. Akhirnya kiamat itu nggak nikah. Nikah cepat, insyaallah. Habib nikah, ya anak muda. Jangan takut nikah. Orang yang nikah, insyaallah rezekinya lancar.
rezekinya ditanggung sama Allah. Nah itu masuk kata Nabi Muhammad, marhaba wahai Khadijah. Setelah nikah Allah langsung ridho. Allah meridhoin pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad sampai di hari pertama. Apa ucapannya Sayyidah Khadijah? Oh ini sulit nih. Zaman sekarang ini nggak ada bisa ngamalin kayak begini nih. Jarang. Ada juga tapi jarang. Sayyidah Khadijah di hari pertama, wahai ya Rasul, semua harta aku yang ada di kota Mekah aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Kami nggak mau sedikit pun itu harta di aku, takutnya aku terganggu untuk khidmat kepada engkau ya Rasulullah. Biarkan harta semuanya di tangan engkau ya Rasulullah. Biarkan dakwah engkau ini berjalan dengan hartanya aku. Tuh lihat tuh, ada kayak gitu perempuan gitu. Ini datang nih laki miskin datang ke rumah kaya, dapat perempuan kayak begitu, diusir apa diterima? Kalau diterima juga hartanya dikasih apa enggak? Mikir, iya, 1000 kali mikir. Udah gitu sok dulu, gue belum tahu nih sifatnya gimana nih laki nih. Tapi Sayyidah Khadijah langsung nggak pakai. Hari pertama juga nih hartanya serahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita ambil? Kita ambil hikmah kutipan ini sejarah. Habib cuma satu minta, ya Rabb kejujuran. Antum semua adalah amanat dari Allah. Antum dikasih mulut amanat dari Allah. Antum dikasih mata amanat dari Allah. Antum ini semua anggota tubuhnya amanat dari Allah yang bakal kembali nanti ke Allah. Allah yang menciptakan manusia dan kembali lagi kepada Allah. Terus buat apa? Ini mulut jaga ya hadirin. Kita semua Habib nggak mau ngomong siapapun. Walaupun orang tersinggung nih Habib ngomongnya alal haq. Habib mau pulang ke Jakarta. Habib kepingin lagi antum-antum ini nggak ada musuh lagi. Habib kepingin antum-antum lagi jangan putus silaturahmi. Habib kepingin antum-antum semuanya ayo bersatu. Ini kita ini negara ini lagi genting. Ini Habib ngomong dari sekarang nih. Antum di Kuat Tungkal kayaknya kalau Habib lihat nih ya, Habib selama Kuat Tungkal dari hari Kamis loh. Sampai sekarang ini Habib selalu pagi-pagi itu naik motor. Ngapain? Keliling. Sarapan. Tapi subhanallah enggak berjumpa-jumpa nih sama antum-antum ini. Duduk di restoran, ngopi, makan martabak. Habib cobain semua di Kuat Tungkal. Tapi Habib yang lihat Kuat Tungkal ini yang nikmatnya beda di Jakarta ya. Habib di Jakarta nih, ya Allah. Besok pagi aja belum berjumpa, malam udah dapat kabar. Habib yang lewat sini, kenapa? Lagi demo. Habib yang lewat sini lagi apa? Lagi kerusuhan. Habib yang lewat sini kenapa? Ada begal. Banyak Jakarta bermacam-macam. Semua sibuk dengan dunianya. Tapi antum di Kuat Tungkal apa? Sibuk di majlis taklim. Habib dari kemarin acara terus, lihat Kuat Tungkal ini nikmat. Sampai Habib berangan-angan kepingin kita punya rumah di Kuat Tungkal nih, pingin beli tanah gitu kita bangun di rumah nih, pingin. Subhanallah setiap hari majelis saja, majelis ke majelis. Nggak ada tuh, ya dengar Covid, dengar apa? Paling yang sibuknya apa? Ya Allah, bagaimana kabar saudara kita Palestina? Wah cakep deh. Ini Habib benar-benar terharu lihat deh. Ini orang-orang ini lagi sibuk semuanya, sholat di masjid. Ya Allah. Saudara kami yang di Palestina bagaimana kabar mereka? Kita nikmat di Kuat Tungkal, mereka setiap hari detik, yang setiap hari, setiap detik dengar apa? Bom, ledakan bom. Bahkan semua kabar yang saat ini yang kita sedihnya lagi, mahasiswa yang ada di Palestina semuanya mati syahid. Semuanya mati syahid. Bahkan imam besar pun FPI sudah memberikan dana, udah bangun rumah sakit pun, rumah sakitnya wallahu alam udah kena. Gak gampang lah hadirin ngumpulin duit. Tapi Habib lihat, ya Allah, itu subhanallah. Kita doakan imam besar, masya Allah. Tapi beliau nggak putus asa. Beliau tuh nggak ngomong, anak capek, udah ngumpulin duit. Gak. Beliau terus lanjut. Bahkan kemarin pun diutus menantunya Habib Muhammad Al-Attas. Wahai Habib Muhammad, inti bertiga, Habib Abdillah Segaf, Habib Muhammad Al-Attas sama Kiai. Ada nama Kiai sebagai ketua, sebagai dakwah apa? Mereka bertiga diutus sama imam besar bawa duit 1,6 miliar. 1,6. Dari mana itu duit? Nah, ini antum supaya tahu nih. Bukan dari pemerintah, bukan dari caleg. Enggak ada caleg-calegan. Caleg. Kita masuk Kuat Tungkal, masya Allah semua fotonya caleg semua.
Jangan ngomong di Kuala Tunggal deh. Jakarta aja caleg-caleg minta doa restu aja sama Habib. Lihat dulu Habib gak sembarangan. Partai apa dulu? PKS, bismillah. PKB, ayo deh NU, bismillah. Selebihnya minta maaf deh, kita buang ke sampah. Janji doang, capek, janji. Ya Allah. Ini Habib ngomong politik nih, tapi Habib kepingin sadari nih semuanya nih. Jangan nanti milih pemimpin yang salah. Apa Habib suara dia sekarang aja nih apa? Gak apa-apa nih, supaya selamatkan umat Islam nih. Pilihlah satu komando. Imam besar Habib Rizik pilih siapa? Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Amin. Mukanya enak banget, amanat, bukan kayak yang lain ya. Tiba-tiba ngeluarin kartu. Janji kartu lagi. Emang pohon nggak jatuh tuh. Bapak sama anaknya sama aja udah. Janji. Kita dibodohin sama rakyat. Kita melek. Ayo selamatin. Antum semuanya punya anak, punya cicit. Antum mau bahagia apa enggak? Ingin tentram apa enggak di negeri Indonesia? Pilihlah pimpinan yang soleh, pimpinan yang taat, yang cakep deh, yang enak dilihat deh. Antum bisa lihat mukanya aja mereka bertiga, manis yang enak mukanya. Udah, nggak usah ceritain lagi deh. Konsep dia punya ijazah apa ya beda ilmunya dari bumi dan langit bedanya. Ini nggak apa-apa Habib buka gini. Habib buka kayak gini bukan Habib politik, bukan. Habib sedikit supaya bisikin ke antum nih, ayo antum nanti pilih pemimpin yang benar. Antum tanggung jawab. Hati-hati, salah pilih jangankan dunia, salah nanti di akhirat. Jangan bikin berat umat Islam. Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang mempermudahkan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, maka Allah akan mempermudahkan antum semua. Ini antum ini bikin mudah nggak? Kan anak-anak ada yang kuliah tuh udah kelar, Beb, S3, S2. Gue nggak mau denger S1, S2, S3. Yang gue denger lo nih kerja apa enggak? Sulit, Beb. Sama aja bohong lo kuliah udah mana-mana sulit aja ya, berarti kemen banget. Berarti salah nih. Salah apa? Kepemimpinan. Cari. Ini Habib ngomong gini jujur, banyak orang kesian. Oh, kalau di Jakarta banyak jamaah Habib sana yang sekarang sulit untuk kerja. Kuliah udah kelar, pinter. Mahamin bahasa Inggris, semua pintar, ilmu-ilmunya luar biasa. Sampai sekarang susah cari kerja. Ya Allah, ijazah dibawa kemana-mana. Ke kantor, tar dulu masih banyak pegawainya. Tar dulu, tunggu berhenti dulu. Wah banyak. Kenapa? Kepemimpinan. Ini penting. Maka saya minta semua antum tolong. Iya, kita harus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala istikharah. Makanya keberuntungan kita ini adalah hadir majlis ilmu. Ini ilmu nih kita hadirkan. Ya, habiskan waktu kita hadir, lihat ulama-ulama, lihat guru-guru. Antum duduk di sini pun dapat pahala. Antum duduk nih, lihat ulama nih, guru-guru antum di depan dapat pahala, dapat ibadah. Duduknya sama ulama, maka Allah akan tambahkan apa? Raqabah di dalam ibadah. Bertambah di ibadah. Oh, yang tadi nggak tahu jadi tahu. Oh, yang namanya ghibah itu hukumnya haram. Oh, jadi tahu di majlis ini. Pulang dari majlis, ya Allah, pulang ke rumah kepingin bertobat lagi. Jangan ngomongin orang, jangan mencaci orang, jangan ngurangin orang. Antum sebagai umat Islam, ayo antum harus bersatu. Kita ini harus melek. Musuh kita itu di mata, depan mata nih. Umat Islam kok ada kesalahan, kita rangkul. Iya, antum salah, ya sudah, yuk kita dudukin, kita musyawarah. Ada apa denganmu ini, kesalahanmu? Tolong sampaikan ke kita semua. Mari kita selesaikan. Enggak perlu sampai masalah ini keluar dari garis. Kita pinter lah harus. Anak-anak muda, antum mau nikah nggak sih? Kalau mau nikah belajar dulu, jangan main nikah dulu. Yang ada nanti nikah sehari 2 hari cerai lagi. Jangan, nggak enak. Nikah baru kobil tuh, orang tua udah keringet nyari duit, sawah udah dijual. Masalah cuma kayak semut, salah dikit tiba-tiba minta putus, sudah cerai. Nggak bisa ngadepin dunia ini. Kenapa? Karena dari awalnya nggak ada pengalaman di dalam kehidupan. Kalau kita ada masalah, nih Habib contoh aja deh. Ini ke istri Habib. Istri Habib di Jakarta ngomong, wahai biniku ya, yang solehah, yang cantik, ya kita puji-puji deh. Namanya perempuan kita puji. Ya, nanti Habib kalau kuat tungkat, jangan telepon ya. Jangan nanya di mana. Ya, insya Allah Habib selamat mudah-mudahan. Tuh, sampai sekarang nggak pernah WA. Kalau WA cuma nanya apa? Udah makan belum? Tinggal di mana? Gitu-gitu aja namanya istri. Tuh ajarkan.
Nah antum juga ketika di dunia ini, wah antum ngadepin keluarga, ngadepin saudara, semua, apalagi guru-gurunya antum, ya yang pertama antum hadapin, kalau ada kesalahan dan kekurangan, tolong kita remukin bersama, kita selesaikan bersama, jangan diancam, ya jangan diancam. Kita ini umat Islam bukan hakim, kita adalah manusia hamba Allah. Habib banyak dosa, Habib banyak salah, Habib akuin, Habib banyak salah. Tapi Allah Rabbul Alamin, Allah masih sayang. Kamu ini keburukan ditutup serapat-rapatnya. Jangan dibeberkan. Jangan dikasih, jangan dibeberin ke orang lain. Sehingga keburukan tersebut kemana-mana. Sampai putuslah satu rahmi. Salinglah membenci, memaki, timbullah bermacam-macam. Ini penyakit-penyakit yang harus kita beresin. Maka saya bilang, antum pengen nyelamatin negara Indonesia gampang. Jangan sibuk dengan PKI. PKI itu musuh kita. Tapi yang kita harus kita kuatin ini benteng adalah umat Islam ini harus begini, remuk benar-benar bersatu. Kesatuan kita harus kita jaga. Jangan sampai kita putus, saling memusuhi, saling memaki, saling menjatuhkan. Cukup musuh kita adalah laknatullah. Tuh yang di Israel boleh kita laknatin. Boleh dalam agama antum sumpahin dia, boleh hatta antum baca Al-Qur'an sambil sumpahin. Ya Allah, mudah-mudahan mati, kami sumpahin, mudah-mudahan mati konyol, matinya su'ul khotimah. Emang dia bukan muslim kok. Matinya jelek, turunkan musibah bermacam-macam. Itu enggak apa-apa. Tapi selama kita muslim, agama Islam enggak mengajarkan kepada kita saling membenci, saling memaki, enggak. Misi visinya Nabi Muhammad, minta maaf ya. Misi dan visinya Nabi Muhammad satu, nyelamatin umat Islam. Nyelamatin umat Islam. Udah itu aja. Antum pikir Abu Lahab, bagaimana kabarnya Abu Lahab itu? Kenapa Allah ringankan di hari Senin? Itu Abu Lahab sampai bencinya sama Nabi Muhammad, tapi Abu Lahab mendapatkan keringanan di hari kiamat. Itu ketika Abu Lahab di hari Senin, Allah meringankan sampai dalam riwayat itu di jari-jarinya keluar air sampai diminum. Di hari Senin anggap libur, gak ada adab sama sekali. Akhirnya Abbas dari pamannya Rasulullah bermimpi. Di kitab Sahih Bukhari disebutkan itu. Ya, Abbas jadi pamannya Nabi Muhammad mimpi melihat Abu Lahab itu mendapatkan keburukan, siksa yang sangat pedih. Tapi Abbas di dalam mimpinya melihat apa? Abu Lahab itu mendapatkan keringanan di hari Senin. Ada apa dengan hari Senin? Ternyata ada budak namanya Suwaibah. Suwaibah ini, budak ini ketika mendengarkan kabarnya Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin di kota Mekah, Suwaibah langsung lari kasih kabar ke Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ini hari kelahiran sosok dari ibunya Aminah. Itu siapa? Nabi Muhammad. Oh Allah. Baru nyebutin, Nabi belum lihat ya, nyebutin doang namanya. Itu Abu Lahab gembiranya, mengungkapkan kegembiraannya sampai mukanya berseri-seri. Sampai Suwaibah budaknya itu saat itu pun, wahai Suwaibah, saat ini aku kasih kemerdekaan, bebas, statusmu bukan budak lagi, bebas. Kenapa? Kamu sudah kasih kabar ke aku tentang kelahiran sosoknya baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi sudah balik, Nabi sudah menjadi Rasul sampai apa? Itu Abu Lahab benci sama Nabi Muhammad, Abu Lahab. Tapi apa ungkapan Nabi? Apa membalasnya? Enggak. Nabi membiarkannya. Nabi tetap mengajak, wahai Abu Lahab, masuk ke agama Allah. Syahadat diajak terus sampai Abu Lahab itu mati dalam keadaan matinya kafir. Abu Lahab mati dalam keadaan matinya kafir. Ya Allah. Jadi bagaimana konsepnya Nabi? Ternyata Nabi itu rahmatan lil alamin. Lihat Taif. Ya kita udah bosan deh dengerin nih cerita Nabi ini. Insya Allah sih gak bosan-bosan. Ini pelajaran buat kita semua. Itu waktu kejadian di Taif, itu Nabi Muhammad baru keluar dari rumah, baru keluar. Ya, di depan rumahnya sudah ada kotoran. Bukan kotoran kambing, ayam. Kambing ayam masih bisa dibersihin dengan air. Dorong udah kelar. Ini tai manusia, tai yang bau ditaruh depan rumah Nabi. Nabi berbuka nih, langsung bertumpuk tai-tai. Itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar gue lihat kayak begitu, itu pedang itu dikeluarkan. Nabi melirik, jangan pedang, taruh. Jangan seorang gitu, taruh aja pedang. Ya Rasulullah, siapa yang berani kayak begitu? Aku siap untuk membenggal kepalanya. Kata Nabi Muhammad, taruh dulu pedangnya, biarkan dulu siapa. Kita cari tahu dulu.
Mungkin mereka ini nggak tahu bahwa aku ini Rasulullah. Tuh lihat Nabi Muhammad akhlaknya. Sampai Nabi Muhammad keluar dari rumah, baru di situ dilempar batu. Nabi dilempar batu, palanya pecah, giginya patah Nabi Muhammad. Oh Nabi. Kita dengar cerita aja udah pegel, betul nggak? Ini Habib cerita kayak begini, kita ini hati udah membara, pegel mau lihat mukanya. Siapa sih yang berani lempar gitu ke mukanya Nabi Muhammad yang begitu mulianya, pecah dengan tetesan darah. Itu para sahabat sudah gak sabarnya sampai malaikat Jibril datang turun dari langit. Ya Rasul, saat ini jangan kau cegah. Ini Taif, ini ada bukit. Sekarang aku hancurkan, biarkan semuanya orang-orang pada mati semua di situ. Karena kenapa? Mereka sudah ganggu engkau ya Rasulullah. Lihat Jibril, bukan sahabat lagi, Jibril langsung turun. Kok udah malaikat Jibril turun, langsung Allah yang perintahkan, wahai Jibril turun. Tanya kepada Nabi Muhammad, siapa yang ngelakuin itu katanya. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Wahai Jibril, buat apa? Buat apa turun? Ngapain? Pingin hancurin tuh bukit supaya orang pada mati semua. Tapi katanya apa? Kata Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya, dengan sanubari yang hatinya bersih, beliau mengatakan, wahai Jibril, jangan kau lakukan. Mungkin di antara mereka, ini orang-orang ini Quraisy, mungkin mereka ini masih beriman. Mungkin anak-anaknya masih beriman, cucu-cucunya masih ada. Mungkin mereka ingin tahu siapakah aku ini sebenarnya. Biarkan mereka. Lihat Nabi Muhammad tetap membiarkan. Nah, tapi hati-hati kita gariskan di sejarah. Tapi jangan sampai kita ini mengganggu syariatnya Allah. Nah, ini beda lagi. Kalau ada orang menghina Al-Quran, menghina masjid, menghina Nabi Muhammad SAW, kita pertama umat Islam yang berani pasang saf pertama, kita keluarkan pedang. Itu Nabi Muhammad orang yang paling marah sampai mukanya kemerah-merahan. Oh, Nabi kalau marah mukanya merah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus tahu. Jadi Nabi Muhammad itu ada waktunya marah, ada waktunya lembut. Tapi terkadang-kadang ini ulama-ulama yang saat ini masih belum menafsirkan apa perbedaannya di antara Nabi itu dalam keadaan marah, kapan lembut, kapan mengajak orang. Nabi Muhammad itu misinya, sekali lagi saya katakan di majelis ini, Rasulullah mempunyai misi dan visinya Nabi adalah menyelamatkan umat Islam untuk masuk ke surga. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Kullukum ummati yadkhul jannah ila ma'aba. Itu kata Nabi. Semua umat Islam masuk ke surga. Semua nih antum-antum ini masuk ke surga nih insyaallah. Tapi tunjukkan kalau antum ahli surga, tampakkan kebaikannya antum, pemaafnya antum kepada siapapun. Kalau ada orang berbuat salah, benar. Kalau dia salah, benar. Tapi kalau antum benci sama dia, boleh-boleh saja. Tapi apa dia yang dibolehkan? Sifat. Sekali lagi Habib pesan, sifat. Zat nggak boleh. Sifat. Sifatnya dia jelek, sifatnya dia buruk, ya sudah kamu libur dulu, kamu pulang. Jangan deket-deket dulu dah. Tapi dengan syarat satu, jangan putuskan silaturahmi. Ini hati-hati. Oh, ini bahaya loh. Nabi berpesan. Kata Nabi, kalau engkau dekat sama aku, kata Nabi Muhammad, ada amalan-amalan yang dimana orang tersebut kalau kepingin dekat sama Nabi Muhammad. Salah satunya cuma gak jauh-jauh. Nabi selalu nih menyampaikan dalam hadisnya. Nanti kalau antum bakal ngadepin Ramadan, antum bakal ngadepin ayam Asyura, Arafah, malam nisfu Sya'ban, jangan putus silaturahmi. Ini bahaya hadirin. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu cucunya dari Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika mau tidur, mau letakin, mau tutup mata, gak bisa-bisa. Dia bilang apa? Ya Allah, ini hari aku ini punya dosa apa enggak? Kayaknya masih ada dosa nih. Cari dulu dia orangnya. Di mana? Didatengin, bukan datang tangan kosong, bukan kaleng-kalengan. Ya, kok kita kan kaleng-kalengan, datang cuma maaf aja. Kalau Ali Zainal Abidin ngasih hadiah dikasih, dirham dikasih, semua harta dikasih. Cuma minta apa? Satu aja, maafin aku. Kalau kamu maafin aku pulang ke rumah dalam keadaan aku tidurnya tenang. Tuh, lihat cucunya Nabi Muhammad SAW. Bukan kaleng-kalengan, datang marah-marah, enggak. Tangan kosong, enggak. Kasih hadiah, mengharap ucapanmu, maafin aku apa enggak? Wahai cucu Nabi, gimana? Kamu salah apa? Walaupun kamu salah juga, aku udah maafin. Ya sudah, aku dimaafin, tapi dikasih harta sebagian. Sampai dikasih, ya Allah, dibalikin lagi.
dibalikin lagi wasinan Zabidin. Saking nggak mau ngambil sedikit pun harta yang sudah dikasih di tangannya. Masya Allah, radhiyallahu anhum. Nah, di sini Habib minta, ya, ini nasihat buat Habib. Sekali lagi, Habib ketika menyampaikan setiap ceramah Habib di mana aja, mau di Jakarta, mau di Banjarmasin, mau di Jawa, di mana aja, Habib selalu kalau sebelum menasihatkan, ini diri Habib. Mulut masuk ke hati, mulut ke hati. Nggak mau nasihatin antum, khitab ke antum. Antum mau boikot Habib sekalipun, ya Habib terima. Tapi dengan cara jalannya Habib dakwah ya kayak begini, nggak bisa dong. Ya orang mau ngajarin Habib dakwah begini harus, Habib harus keras sama orang kemungkaran. Ya salam, iya, anak belum bisa deh kayak begitu. Ya anak gurunya siapa dulu? Kita punya guru masing-masing, nggak bisa dengan cara antum. Ya stres lah orang, kok cara antum? Ya nggak masuk lah, hati ke hati nggak masuk. Yang tadi kita lembut sama orang, mau antum ngajar anak keras, ya nggak bisa itu. Tapi juga hati-hati juga kita gariskan, kalau orang berbuat salah ya kita tegur, di kemungkaran ya kita tegur, kita datangin. Saat ini kita datangin, ada apa dengan dirimu, apa kesalahanmu, sampaikan ke Habib. Habib akan ngasih nasihat, masukan dari antum. Oh gini, ya orang pingin tobat, orang pingin, ya Allah kesian kalau orang sampai begitu. Ya Allah, ini minta maaf jujur, jangan sampai kita nanti hari kiamat ya itu orang masuk ke surga, kita yang gak masuk ke surga. Itu orang yang siap kita ngomongin, kita musuhin apa yang masuk ke surga, udah nyampe ke surga, kitanya masih ditutup sama para malaikat, masih diperiksa. Amalanmu ini apa di buku lembaran? Oh kamu ini ngomongin orang, oh kamu ngejelekin orang, oh kamu ini, kamu itu, kamu banyak. Kita nggak masuk. Sejengkal lagi masuk ke surga, nggak bisa nih. Tapi yang kita omongin udah nyampe, udah menikmati itu di surga sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia kejujuran. Sekali lagi dia kok dia jujur. Ya, tapi kalau kita juga benci sama dia, tak apa-apa. Ya sudah, halas. Tapi ini kebencian jangan taruh di sini nih. Sudah selesaikan, kelarkan. Ya Allah, udah kisah dari kapan sih? Kita udah di mana? Jadi jenggot kita udah masih hitam, sekarang udah ubanan. Udah sampai mana? Akhirnya kita tinggal tunggu matinya aja nih. Jangan sampai kita mati dalam keadaan menyimpan kebencian. Ya, insya Allah mudah-mudahan dipastikan semua hati antum semua. Doain Habib, ya doain. Kalau Habib ada salah sama antum, wallah sekali lagi kedatangan Habib di sini nggak diniat apa-apa. Wallah nggak diniat apa-apa. Mungkin antum masih banyak bertanya, Habib kok lama banget, tumben banget. Waktu itu nggak nginep di hotel lagi. Wah, ditanya lagi. Wah, kayak udah kayak presiden deh, kayak polisi mau diboikot tapi Habib sekali. Gak apa-apa deh, datang ke sini. Ayo duduk. Kita duduk semua. Kita semua ada acara semuanya. Kita nggak niat apa-apa, sedikit pun kita nggak ada niat. Apalagi kita nih masalah duit nggak ada satupun. Wallah, Habib dakwah di sini nggak pakai takrif. Supaya antum tahu lagi, bukan Habib sombong, nggak pakai takrif. Tanya deh yang dekat sama Habib. Biasa novel ikut terus kita. Kali ini dia nggak ikut, kenapa? Karena dia kerja. Karena Habib bilang, oh Habib kelamaan dipotong Habib, kayak anak nggak mampu dia ikut Habib. Nanti lain kali dia kalau Habib bulan Rajab ini benar-benar dipanggil lagi sebentar, anak ikut. Dia yang tahu. Habib nggak pernah pakai takrif. Dakwah Habib nggak pernah dengan duit. Nggak. Siapapun orang mau ngasih Habib, Habib nggak dikasih pun ya sudah. Jangan marah. Ya halas. Yang penting dakwah kita nyampe ke hati manusia, itu aja. Tujuan kita ini, lisan yang kita sampaikan ke mereka semua adalah lisannya dari baginda Nabi Muhammad. Dan sebelum Habib tutup juga, minta maaf, masalah bab begini nih, kadang-kadang orang masih belum paham. Bab majlis taklim dengan undangan itu beda. Ya. Kalau majlis, apapun majlisnya, antum kalau denger nih majlis maulid, majlis taklim itu tanpa undangan, antum hadir. Kenapa antum alergi? Bib, anak gak hadir minta maaf, kenapa? Gak diundang. Ya ngapain hadir? Emang ente presiden apa? Ente gubernur apa? Hebat banget dia pakai undangan. Capek kita ngurus undangan buat antum satu-satu undangan. Ayo ente hadir ya, hadir ya. Enggak. Kecuali kok ente pernikahan baru, hatta orang yang gak diundang hadir pernikahan hukumnya haram. Hati-hati. Tetangga kita nikah nih, kita depetan gak diundang. Kok kita berani-berani hadir, kita makan satu butir aja, na'udzubillah, hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Nggak diundang. Walaupun teman dekat, kayaknya ini lupa nih, tapi tetap kamu jangan hadir, kamu nggak diundang. Khitan, macam-macam walimah. Tapi kalau taklim, majlis, ya Allah, hadir itu buat umum. Ini majlisnya Nabi Muhammad.
Maka orang kadang-kadang bingung, Habib ini kayaknya ngomong mimpi Nabi kayaknya ini. Enggak mimpi Nabi ya nah. Anak ngomong kayak begini, ini ada majlisnya Nabi Muhammad. Nisbati ke Nabi Muhammad. Karena antum semua ceramah-ceramahnya tentang Nabi Muhammad. Maulidnya Nabi Muhammad, riwayatnya Nabi Muhammad, semua. Makanya pantasnya majlis ini walaupun nama-namanya berbeda-beda, tapi secara umumnya ini majlisnya Nabi Muhammad. Saya katakan ini sekarang ini antum-antum ya dipimpin Ustaz Bahrul, ini adalah majlisnya Nabi Muhammad. Jadi siapapun yang hadir silahkan hadir, boleh tanpa diundang hadir. Harapan kita ngambil keberkahan dari Allah. Makanya orang-orang yang ahli istiqomah, insya Allah Allah tidak akan bosan menyatat nama-namanya antum. Hadir terus ya maulid Nabi, hadir. Kita kok banyak dosa, minta maaf sama Allah, minta istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Jatuh lagi maksiat, jangan bosan-bosan. Manusia nggak diajarkan putus asa. Kita ini kembali lagi dosa, ya Allah maafin ya Allah, kami ini salah. Ya Allah, selama ini kami majlis ini sering ngambil sendalnya orang, ngambil sendal orang, kalau cakep bagus tukar, udah kabur duluan. Ya, sekarang masih kayak begitu aja. Ini majlisnya ya Allah, pingin bertobat ya Allah. Tapi sendal sih tahu nih orangnya ada di sini. Jangan takut. Kalau kamu malu, datengin, mukanya apalin. Oh ini, cari tahu nih alamatnya mana. Oh Bismillah deh. Jangan takut. Ya siap-siap aja kalau dimarahin. Tapi yang juga kalau dikembali juga kamu jangan marah. Kesian orang mau ngembaliin niatnya baik, dia mau bertobat. Ini sendal kamu nih Nike nih, masya Allah mereknya Nike. Gak tahu asli apa enggak nih. Lokal apa luar negeri sendalnya, kayak cakep nih. Balikin kopiah, balikin punya orang, semuanya balikin. Atau hak-hak alat-alat semuanya kalau itu punya umat Islam dibalikin. Kan itu punya umat Islam, semua bermacam-macam. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doakan Habib. Habib mengharap ini malam, bukan hanya ini malam. Habib kepingin besok berjumpa lagi. Walaupun Habib besok ada 3 acara, pagi ada, sore ada, malam ada. Tapi pengen, ayo foto. Ada. Ini majlis Habib. Ini majlis Habib Muhammad. Pengikutnya siapa? Panitia siapa? Enggak mau hadir ah. Kenapa? Enggak diundang. Siapa? Allah. Sekali lagi, lu gubernur gemes lihat ya. Perlu wali kota, tapi presiden. Apa mau bikin surat undangan? Habib tulis di undangan kepada hadirin hadirat yang dimuliakan. Namanya siapa? Nih, anak kasih deh nih. Yang penting lo hadir. Jangan alasan. Nah ini gak baik. Ini bukan akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad adalah husnudzon, bersangka baik. Ya Allah, berarti niatnya baik nih yang punya majelis, kita datang. Tapi kita sibuk, ya sudah gak apa-apa, doakan dari jauh. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan dakwahnya. Jangan membawa kebencian. Makanya Habib minta maaf sekali lagi. Sebelum Habib tutup, tolong doain Habib, minta didoanya sama antum. Ya maafin Habib semuanya. Kalau selama ini Habib berbuat salah, mungkin segi ucapannya, perilaku dan sikapnya, kita manusia tempatnya salah. Manusia mahalu khata. Manusia itu tempatnya kesalahan. Kesalahan di sini mengharap, yuk kita minta lagi, kita ubah lagi, kita berubah lagi. Yang penting antum jangan saling memusuhkan di antara antum. Kok antum musuh, antum pecah, gimana nanti suatu saat tiba-tiba nanti ada musuh Allah. Negeri ini mau diambil sama negeri asing, PKI datang muncul semua. Kok antum nggak bersatu? Bikin kelompok sana, kelompok sini. Musuh begitu banyak banget gerombolan. Kalah. Ya minta maaf ya, alat-alatnya kita pun perlengkapan perang aja ya minta maaf. Indonesia ini udah deh. Ya Indonesia cuma doa doang. Ini Indonesia ini kalau menang, ya satu doang doa. Kalau mau perang, ya saya jujur aja. Perlengkapan kita ini masih nggak ada. Negeri aja masih utang aja masih banyak. Jangankan orang, negeri kita ini utangnya banyak. Makanya siap-siap nih presiden baru nih ngadepin beban yang berat nih, lunasin tuh utang-utang itu negeri ini banyak. Cuma satu, kemenangan. Doa kepada Allah. Maka harapan anak insyaallah para tuan-tuan guru semua yang di depan ini, ya semuanya insyaallah panjang umur, Allah berikan kesehatan, keafiatan. Sekali lagi ya Habib gak bosan-bosan, maafin Habib dan doakan Habib insyaallah. Mudah-mudahan juga antum-antum juga diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Dan ini majelis insyaallah makmur dan berkah. Apa yang antum niatkan selama ini, antum bantu ngangkat karpet, ya ngasih makanan, pasang lampu, lihat tuh kuning, masya Allah. Ini kan berarti masangnya sini nggak mungkin kau ini hari, mungkin dari kemarin, ya dipasang. Kan butuh tenaga, butuh apa pemikiran. Ini semua ada ganjaran. Siapa yang balas? Allah nanti yang balas.
dan Nabi Muhammad SAW yang bakal bantu antum nanti di hari kiamat. Lihat Anas bin Malik, khodamnya Nabi. Ini sebelum habis tutup di kisah terakhir nih. Ini buat orang yang khidmat nih, jangan supaya nggak bosan-bosan. Jangan nanti khidmat di grup, guru-gurunya ngomong, ayo dong yang khidmat. Ya kesian si guru yang minta. Antum sebagai murid datang bantu. Kalau antum dengan pemikiran, dengan kreatifnya antum, apa yang antum bisa bantu, cat tembok, cat sekalian, bikin yang bagus, indah. Minta harapan ridhonya Allah. Maka Anas bin Malik ketika menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun, kata Anas bin Malik, wallah, aku selama 10 tahun menjadi pembantunya Nabi, aku nggak pernah melihat Nabi Muhammad dalam keadaan marah. Lihat, itu Anas bin Malik, ibu dari Ummu Sulaim. Itu Ummu Sulaim waktu datang ke Nabi, wahai Rasulullah, mereka semua pada ngasih hadiah kepada antum, kami nggak punya harta, cuma satu harta kami, ini anak yang masih 8 tahun. Anas bin Malik, kata Ummu Sulaim, wahai Anas bin Malik, deketin tuh Nabi, udah kamu jadi pembantunya Nabi, tinggal sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seneng lihat masih kecil 8 tahun jadi pembantu. Bayangin 8 tahun jadi pembantu. Sebab Anas bin Malik bilang apa ya, wallah, aku 10 tahun, ketika aku 10 tahun jadi khidmat sama Nabi, Nabi sudah meninggal. Itu aku nggak bisa melihat wajah Nabi dalam keadaan marah, walaupun aku bersalah. Maka suatu saat ketika dalam riwayat hidupnya, Nabi Muhammad menyuruh Anas bin Malik, wahai Anas, kamu beli sesuatu yang di luar. Itu Anas bin Malik lupa, ketemu sama anak-anak kecil, dia bermain bareng. Sampai Nabi Muhammad nunggu, gak datang-datang Anas bin Malik, apa nyasar, apa ada apa-apa di luar. Nabi yang datengin, cari Anas bin Malik. Ternyata Anas bin Malik ditemuin lagi apa, lagi main, lagi asyik. Ditutup dari belakang, ditutup. Sampai Anas bin Malik bilang apa? Wallah, aku tahu nih tangan nih, begitu lembutnya seperti kapas, wangi. Jangan-jangan langsung dibuka sama Nabi. Bercanda Nabi Muhammad, sempet-sempetnya bercanda, nggak marah. Begitu kan orang tua nggak lihat anak main got, dijewer, jewer. Gue udah mandiin lu pakai bedak masih main di got aja, dijewer, main di kali, dimarah-marahin, dibentak-bentakin, sampai mental tuh anak kecil jadi takut. Makanya saya bilang, orang tua yang anak-anak yang masih durhaka sama orang tua, mungkin kamu salah cara mendidiknya. Sekali lagi, ini orang tua kan kadang-kadang hati kemarin-kemarin ngisi pengajian ibu curhat itu aja, nggak jauh-jauh deh. Kenapa anak saya kok ngelawan? Umur udah berapa? 20 tahun. Gimana ibu mendidik tuh anak? Iya sih, 7 tahun saya udah marahin. 8 tahun, ya udah bu, mental dia udah jatuh. Bahkan itu anak bisa jadi benci sama orang tuanya gara-gara kamu. Cara mendidik anak itu dirangkul, dinasehati, diperhatikan. Dan juga cara memperbaiki si anak ini juga yang kasih HP. Didik anak kita supaya dia bisa belajar dengan agama yang benar. Makanya Habib megang HP itu umur 25 tahun. Belajar di pondok di Bekasi 4 tahun, di Habib Jindan 1 tahun, di Umar bin Habib 7 tahun. Pulang baru dia tahu HP. Oh HP. Dulu ada HP BBM, kita nggak ngerti itu BBM. Langsung punya HP. Oh sekarang kan nggak beda. Makanya timbullah anak-anak itu durhaka sama orang tua. Makanya orang tua jangan putus asa, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Nah ini saya sering lihat konek motor nih, kalau lihat anak ibu lagi marah dalam rumah diteriakin, tapi masya Allah keluarnya binatang. Kita nggak mau sebutin deh, kita nyebut aja malu di mic. Binatang dikeluarin. Itu tuh anak gak ada dosa, gak tahu apa-apa. Maka tuh anak dengerin terus perkataan sang emak ini, maka suatu saat jangan salahkan. Umur udah 20 tahun, 15 tahun, 17 tahun, itu anak hati udah keras, benci lihat emaknya. Emaknya ngomong apa gak didengerin. Dan juga bapak juga hati-hati, harus kita merangkul. Nah ini Nabi Muhammad tutup, gak marah Nabi, bercanda sempat-sempatnya dibuka lagi. Anas bin Malik, ya Allah Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, maafin, lupa katanya. Gak apa-apa, mana sini, dibalikin hartanya. Rasul bilang apa? Kamu lanjut, kamu main deh. Biarkan aku pulang, aku yang nyari sendiri hajatnya. Lihat Nabi yang nyari sendiri. Anas bin Malik masih disuruh untuk bermain bersama anak-anak kecil. Nah itu akhlaknya. Maka sahabat itu jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Ya saya katakan, kalau kita buka sejarah, satu doang. Kenapa sahabat jatuh cinta sama Nabi Muhammad? Karena beliau itu akhlaknya bagus, akhlaknya baik, gak pernah marahin orang. Orang jatuh diangkat, orang berbuat dosa dimaafin, dinasehatin, dirangkul, ada apa. Kalau kita nggak mau, ya sudah, kelar, selesai, udah. Kamu punya majelis sendiri, ya sudah, dia punya majelis sendiri, udah kelar, selesai. Yang penting kita nggak ada dendam.
Nah itulah sahabat jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Semua sahabat kalau ditanya, wallah aku jatuh cinta sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad punya kebaikan di wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa Anas bin Malik bilang, ya Rasulullah, terakhir aku minta, cuma terakhir sebelum aku ini meninggal atau siapa, satu doang minta. Wahai Rasulullah, minta doa. Ini doa harapannya. Tapi sebelum kau doain, cuma aku dulu yang minta dulu. Tuh lihat tuh, sahabat Rasul tuh pintar. Minta apa? Aku nih nanti bisa lagi kasih kumpul nanti di akhirat. Mungkin di dunia bisa lepas, kita mungkin bisa tinggal, bisa meninggal, bisa mati kita. Tapi nanti di hari kiamat bisa lagi gak ngumpul. Rasulullah senyum aja. Oh itu. Sampai Nabi bilang apa? Semua sahabat yang melihat aku, yang duduk sama aku, yang duduk menjadi sahabat Rasul, maka jaminan mereka ada masuk ke surga bersama aku. Nah, tapi doa khusus Rasulullah buat Anas bin Malik ada 3 doanya. Yang pertama panjang umur. Maka sahabat yang panjang umur Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dalam riwayat mengatakan sampai 200 umurnya. 100 lebih atau enggak 200. Itu yang pertama. Doanya apa? Panjang umur. Yang kedua diberikan keturunan. Keturunannya banyak. Masya Allah. Bukan kayak kita kalau nikah mikir dulu, punya anak 1 aja udah mikir, ya Allah, beli pampers, makan pokok, susu, pupuk, wah mikirnya duit aja. Bininya mau minta lagi, jangan dulu deh, 1 aja belum kelar minta lagi. Kan zaman kita sekarang kayak begitu. Tapi enggak nih, Anas bin Malik punya anak banyak, keturunan banyak, cucu, cicit banyak, cicit dan cucunya Masya Allah gak bisa dihitung dengan jari. Saking banyaknya berkat doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir doanya Nabi kepada Anas bin Malik adalah apa? Hartanya berlimpah. Tuh hartanya Masya Allah, sampai Anas bin Malik ngerasain, anak yang ngerasain, cucu dan keturunan ngerasain. Nah antum yang khidmat di majlis ini, Habib yakin yang khidmat, wallah jangan takut, berkah antum hidupnya insyaallah, berkah. Kenapa Habib ngomong kayak gini? Dulu Habib di pondok pesantren kerjaannya megang kitab sama sikat, kebanyakan sikat daripada megang kitab, ngikat. Dulu di Darul Mustafa itu punya teman tuh Habib Muksin Buftem Palembang, Habib Akil Barakbah, itu teman-teman kita semua, Habib Kamal Al-Habsyi, itu teman-teman Habib semua. Tapi Habib Kamal Al-Habsyi belajar bukan di Darul Mustafa, belajar di Ahqaf. Tapi kita kalau di Hadramut ngumpul, itu kebanyakan kita megang kitab sama khidmat, kebanyakan khidmat. Yang kita dapetin anak-anak khidmat, ternyata orang yang khidmat, maka dikatakan kata ulama, man khodam kodam, man khodam kodam. Orang yang khidmat jadi pemimpin, berkah hidupnya. Nah antum sebagai majelis, anggota majelis, ya bantu guru-guru kita. Majelis, jangan pakai disuruh lagi WhatsApp di grup, ayo assalamualaikum, ayo, jangan, antum kreatif. Wah anda udah selesai kuliah, wah kalau antum nggak bisa ngomong di japri, minta maaf Ustadz kayaknya nggak bisa untuk khidmat sama antum, bantu APK, bawa, antum punya karpet di rumah, bawa, nggak mesti semuanya ala punya guru. Habib di Jakarta, di Tangerang, Habib ke majelis ya, setiap seminggu, bulan sekali tuh, Habib nggak pernah nyuruh anak-anak cuma apa? Hadir, enggak. Tapi kalian apa yang kalian bisa? Bawa karpet, bawa apa? Jadi semua halaman itu karpet masing-masing. Ini karpet bin fulan, ini karpet bin fulan, ini karpet. Jadi kalau hadir majlis taklim, tempatnya bersih. Kenapa? Karena hak-haknya dia, bukan punya Habib. Jadi dibersihin. Tapi subhanallah, semuanya berkah. Orang yang khidmat, subhanallah. Pada kemarin ada orang nikah, kemarin nikah. Sampai dibilang ya Allah, rezeki nggak tahu, datang aja rezeki, ya Allah. Bisa. Berkat khidmat. Nah tapi kita ini kebanyakan anggota majelis, kalau udah sukses lupain guru, betul apa enggak nih? Kita udah sukses nih, apalagi kaya raya, ya sudah dah, nih majelis kita nggak udah lupain dah. Ngapain? Udah bahagia hidupnya, mobil udah Mercedes, ya Avanza, wah udah Pajero, rumah udah bertingkat tingkat, udah deh majelis dilupain. Nah ini salah. Majelis tetap antum hadirkan, ini ada sebagai pondasi. Bentengnya antum, insya Allah ketika antum pulang nanti ke alam kubur, Allah akan angkat derajat antum di hari kiamat. Ada orang yang hadir majelis ilmu, insya Allah. Mudah-mudahan semua para jamaah kita semua mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan semuanya apa yang diminta sama Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di tahun ini mungkin kita masih belum dapat, doanya rajin tapi nggak dapat. Jangan takut. Mudah-mudahan di akhir penutup ini atau tahun 2024
Antum apa yang antum minta dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Antum minta apa aja, antum bakal terkejut aja, kaget aja. Ya Allah, ternyata dapat keberkahan. Ya Allah, sudah selesai kuliah. Ya Allah, udah begini. Oh ya Allah, udah kerja. Ya Allah, bisa nyenengin orang tua, bahagiain orang tua. Ya Allah, kuburan ayah kami yang saat ini belum dibagusin, kami punya harta, dibagusin makamnya, tanaman dikasih, disiramin, didatengin, diziarahin. Alhamdulillah. Yang tadi gak punya kendaraan, dapat kendaraan. Semuanya adalah kembali niatnya antum di hadir majelis ilmu. Maka wadah yang antum dihadirkan ini sebagai saksi nanti di hari kiamat. Insyaallah. Itu saja yang habis sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.